Tetapi kami meyakini itu adalah awal buruk bagi pemerintahan selanjutnya yang akan duduk gitu. Jadi kalau kita hadir dengan membeli suara, maka kita akan merawat sifat yang koruptif itu dalam pemerintahan pasti. Pokoknya neraka lah yang itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini saya punya tamu spesial ya, dari Kalimantan Selatan. Insya Allah menjadi orang nomor 1 di Kalimantan Selatan ya, karena sebentar lagi akan menghadapi pemilihan kepala daerah atau gubernur ulang. Karena hasil putusan Mahkamah Konstitusi memerintahkan pemungutan suara ulang di beberapa tempat. Nanti kita akan tahu di tempat mana saja dan bagaimana situasi terakhir menjelang pemungutan suara tanggal 9 Juni nanti. Beliau adalah Haji Denny Indrayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Refli. Jadi beliau ini ya, Sobat RH sekalian, kalau di kampus saya panggilnya profesor. Tapi kalau di pilkada beda lagi. Beda lagi. Jadi bagaimana persiapannya Pak Haji? Alhamdulillah ini terakhir tinggal 10-11 hari lagi menjelang tanggal 9 Juni. Di lapangan kita menyiapkan pelatihan saksi. Sayangnya begitu. Pelatihan saksi, berapa saksi yang disiapkan? Yang terdaftar itu 4.000 untuk saksi luar dalam, kemudian ada juga saksi pemantau, ya pokoknya hampir 13 ribuan lah. 13.000. Ya. Yang kalau boleh tahu di daerah mana saja yang diulang? Ada 7 kecamatan. 7 kecamatan di Kota Banjarmasin Selatan. Kota Banjarmasin Selatan. Maksud saya Kecamatan Banjarmasin Selatan di Kota Banjarmasin. Ya. Di Kabupaten Banjar ada 5 kecamatan. Pertama Martapura, Ya. Astambul, Alu-Alu, Matraman, Sambung Makmur. Kemudian ada 1 di Kabupaten Tapin di Kecamatan Binuang. Oke, nanti kita tampilkan ya nama-namanya Sobat era sekalian biar tahu juga ya. Iya. 827 TPS. Ya. Hampir 267.000 suara daftar pemilih. Ya. Dan kalau kemarin yang hadir 166.000 yang akhirnya dianulir oleh putusan MK. Sehingga memang saya sekarang dengan suara yang dikosongkan di 7 kecamatan ini saya unggul 22.000. 22.000, tetapi potensi suaranya 267.000. Yang hadir soap itu 166. Ya. Oh, jadi yang tidak memilih 100.000. Lebih kurang ya. Tetapi mereka punya hak untuk memilih sekarang kan? Betul. Ini Ya, kan terbuka lagi semua. Tergantung DPT-nya kan? Persis. Sepanjang mereka terdaftar mereka memilih. Persis. Konon banyak gosipnya. Gosipnya apa? Biasa ya, kita berhadapan dengan petahana dengan resourcesnya yang luar biasa, hampir lengkap. Oh, Oke. Artinya kan petahana resources lengkap tuh PT terutama ya. Terutama PT atau PT. terutama uncoy kata orang-orang sana. Uncoy itu ya uang lah. Oke. Jadi bahasa Banjar uncoy itu uang. Ya, akhirnya dibahasakan sebagai uang. Biasanya kita pakai duit gitu. Tapi sekarang agak selama pilkada jadi uncoy. Itu kodenya. Jadi tentu kemampuan keuangannya tidak kecil karena Sabirin yang pernah menjabat gubernur petahana, artinya sekarang sudah habis masa jabatannya. Itu kan disupport oleh pengusaha yang sangat terkenal di Kalimantan Selatan, secara nasional juga. Saya tahu namanya dan Sobat RH sekalian mungkin tahu namanya, tapi nggak usah disebut. Sangat terkenal dan support ekonominya juga tinggi. Yang kedua, konon masih saudara ya? Hubungannya paman dan keponakan. Yang mana paman, yang mana keponakan? Sabirin itu gubernur itu adalah pamannya. Oke. Kapan dia selesai masa jabatannya? Kemarin bulan Februari kalau nggak salah. Februari ya? Iya. Oh, Februari selesai. Berarti waktu pemilihan kemarin masih incumbent dia ya? Masih. Masih, oke. Masih. Sekarang kan PLT sekarang. Sekarang PLT. Nah,
Yang kedua, wakil gubernurnya ini calon kepala daerah terkaya nomor 1 se-Indonesia, laporan harta kekayaannya di KPK. Kita semua yang menjadi calon kan mesti lapor. Berapa Dan duit? Haji Muhyiddin ini punya kekayaan 678 miliar kalau saya tidak salah. 678 miliar. Betul. Itu duit semua ya? Waktu 2015 beliau lapor 76 miliar. Iya miliar, sekarang 674 atau 78. Cepat Saya juga lupa. peternakannya ya? Ya dalam 5 tahun. Ada kenaikan hampir 600 miliar. Artinya ini gabungan antara gubernur yang support ekonominya sangat tinggi dengan wakil gubernur yang kekayaannya juga nomor 1 calon kekayaan nomor 1 sebagai calon kepala daerah di Indonesia. Itu dari segi Denny Indrayana guru ngaji. Pakai saya Haji Difriadi yang support ekonominya alhamdulillah relatif sama dengan saya lah. Kita melihat ini sebagai lahan untuk perjuangan lah. Nah di sisi lain tentu mereka petahana punya influence pengaruh kepada birokrasi, punya influence pengaruh kepada banyak akses yang lain lah sebagaimana petahana-petahana, sehingga memang ini kandidat atau kontestan kompetitor yang tidak mudah untuk dilawan, apalagi untuk ditumbangkan. Tetapi hasil MK kemarin membuat beberapa orang surprise karena saya dianggap rekan P3 mengatakan dapat 30% udah bagus gitu. Jadi saya underdog. Ternyata kami dalam penghitungan akhir KPU itu hanya selisih 0,48%. Itu menyebabkan beberapa teman surprise juga. Oh ternyata wakil yang secara kami yang secara kemampuan ekonomi logistik itu boleh dikatakan jauh tertinggal dari petahana dan koalisi bisnisnya, justru mempunyai kemampuan yang melawan juga terhadap suara-suara pemilihan. Bahkan pasca putusan MK ini unggul 22.000 ya? Ya, sekarang ada tabungan 22.000. Tapi saya mengatakan itu tabungan yang jangan dianggap kita akan di atas angin. Di atas angin. Ibarat sepak bola ada pertandingan tandang dan pertandingan kandang. Nah, kita ini pertandingan kandang menang 22.000 nih. Tapi pertandingan tandang kita akan berhadapan dengan petahana yang di 7 kecamatan itu relatif kandang mereka. Jadi potensi mereka membalik ini sangat besar, sehingga makanya kemudian kita harus bertahan dengan strategi yang tepat. Diperintahkan diulangnya di sana ya. Kebetulan memang wilayah-wilayah itu yang kami bisa buktikan adanya kecurangan. Misalnya di Binuang misalnya, ada pemilih-pemilih yang tidak berhak memilih dengan kasat mata dalam DPT muncul padahal sudah meninggal dan diargumentasikan hadir dan mencoblos padahal sudah meninggal. Mungkin arwahnya yang datang. Bangkit dari kubur. Sekarang ini kan zaman pilkada kan orang yang mati 10 tahun yang lalu bisa hidup lagi ya. Jadi 24 TPS di Binuang itu 10-nya 100% hadir dari DPT, 100% mencoblos nomor 1. 100%. Jadi kalau DPT-nya 300, 300-nya hadir, 300-nya mencoblos pasangan calon nomor 1. Tidak di briefing lagi tuh biar jangan mencalon. Beberapa di antaranya tadi sudah meninggal, jadi itulah kenapa Binuang diulang. Itu nggak bisa di briefing kan? Iya. Jadi kalau mau bikin begitu ya jangan sampai 100% hadir, 100% berarti kan tidak ada saksi kan? Saksi padahal ada. Kebetulan di situ wilayah yang sulit untuk dihadirkan saksi. Lalu bagaimana netralitasnya sekarang kalau diulang lagi? Di daerah mana itu? Daerah Banjar ya? Binuang. Iya. Ada Kabupaten Binuang. Kabupaten Tapin. Kabupaten Tapin. Iya. Lalu Kecamatan Binuang. Betul. Ya mudah-mudahan sekarang lebih adil. Mudah-mudahan kita bisa menghadirkan saksi dan mudah-mudahan ada suara-suara yang bisa bebas lah memberikan suara. Ya tapi untuk adil itu apa instrumen yang bisa masuk ke sana? Saya minta supaya tetap bisa sosialisasi dan memang saksi kami bisa hadir karena dalam kesempatan kemarin saksi-saksi takut untuk hadir di sana. Sekarang bisa hadir. Insya Allah. Peran Bawaslu bagaimana? Inilah persoalan dengan segala hormat. Frankly speaking ya, kepada Ketua Bawaslu, siapa sih Ketua Bawaslu Pak sekarang? Abhan. Pak Abhan ya, biar tahu kelakuan aparatnya kan, karena dalam pilkada kadang-kadang sering berpihak gimana? Ya tentu saya boleh dikatakan subjektif karena saya menilai wasit ya. Iya. Tetapi tidak sulit untuk melihat
praktik atau modus di mana gubernur petahana, gubernur yang akan maju lagi, itu kemudian salah satu modusnya adalah menguasai penyelenggara. Jadi dalam proses seleksi sudah naruh orang. Bawaslu juga. Saya merasakan bahwa netralitas dan profesionalitas kerja-kerja penyelenggara ini harus betul-betul dikritisi. Saya bicara Bawaslu, saya melapor banyak sekali. Bawaslu pusat dengan jelas mengatakan, Pak Abhan, kalau ada petahana yang memberikan bantuan, kemudian ada 3 hal yang beliau sebut. Gambarnya muncul di bantuan itu, namanya muncul di bantuan itu, tagline-nya muncul di bantuan itu melanggar. Dan itu terjadi di kami. Ada beras diberikan dengan gambar petahana. Mungkin petahana jualan beras mungkin, jangan-jangan dengan gambar yang hampir sama dengan identik dengan kertas suara, mirip betul. Kemudian ada nama beliau, ada tagline bergerak yang menjadi tagline petahana. Tiga unsur itu terpenuhi. Kalau petahana bergerak Banua Maju. Bergerak Banua Maju. Iya, Banua itu Kalsel maksudnya. Kalau ini Gasan Banua. Hijrah Gasan Banua. Hijrah Gasan Banua. Satu ngajak bergerak, satu ngajak hijrah. Betul. Luar biasa, ya. Nah, harusnya tiga modus itu terpenuhi di Kalimantan Selatan. Dan kami hadirkan buktinya. Tapi ya berbagai macam celah-celah hukum kemudian dilakukan dan dianggap tidak terbukti. Jadi saya melaporkan lebih dari 10 kali dan hampir semua kemudian dipatahkan dengan argumentasi hukum yang menurut saya sulit dipertanggungjawabkan lah. Misalnya, jadi yang melapor itu profesor hukum tata negara, ya kan? Misalnya Bang, kami laporkan politik uang, jelas ada uang dibagikan, ada sarung dibagikan. Gubernur petahana hadir di tempat itu, di warung begitu. Itu menjelang Lebaran. Ini awal-awal, ini laporan pertama yang kami lakukan. Dipatahkan dengan tidak ada ajakan untuk memilih. Wah, luar biasa. Lah ya kan tak perlu risan ajakan itu. Iya. Kemudian kalau begitu ya kita bagi-bagi aja semuanya, yang penting kita nggak ngajak. Terakhir saya agak mengirimkan pesan kepada Bawaslu RI. Kemarin saya agak laporan tentang politik uang. Ada satu argumentasi yang menggelitik, dikatakan kalau unsur masif itu harus setengah jumlah provinsi kabupatennya. Di Kalimantan Selatan ada 13 kabupaten kota, jadi kalau mau dikatakan masif harus 7. Saya katakan PSU-nya cuma 3 kabupaten kota. Gimana saya harus membuktikan pembagian uang di 7 kabupaten kota? Tentu saja petahana tidak membagikan uang di wilayah yang non PSU. Jadi argumentasi hukum bahwa harus membuktikan di setengah jumlah provinsi itu berlaku kalau wilayah pemilihannya provinsi. Kalau wilayah pemilihannya 3 kabupaten kota, masa saya harus mengejar minimal 7 untuk membuktikan masif? Nggak akan pernah bisa. Jadi akan sangat bebas kalau logika itu dipakai. Petahana membagikan di 3 kabupaten kota masif semuanya, dan mereka akan bilang tidak ada kemasifan karena kurang dari 7. Saya bilang lah, repot kalau begini. Itu logika Sontolo ya. Nah, begitulah kira-kira, sehingga memang tantangannya sering berhadapan dengan logika-logika yang formal, prosedural, substansinya dikesampingkan. Itu Bawaslu ya, KPU sama aja. Pengawasan kan ada di Bawaslu, tapi kan KPU juga sebagai penyelenggara juga harus aktif juga kan? Iya, saya agak kesulitan untuk menilai kerja-kerja KPU ya. Kalau secara lihat hasil kelihatannya baik-baik saja. Tapi misalnya kami di salah satu kabupaten kota itu ada penggelembungan suara yang dari hasil investigasi kami terkait dengan oknum di KPU begitu. Oknum itu anggota KPU, Kabupaten Banjar. Oknum itu di Kabupaten Banjar, salah satu wilayah, ya betul. Kami punya beberapa bukti begitu yang kemudian menunjukkan Kabupaten Banjar ini memang punya keterkaitan KPU-nya dengan penggelembungan dan pengurangan suara. Intinya yang kami hadapi itu bukan hanya kekuatan modal, tapi juga bagaimana menegaskan prinsip jujur dan adil. Jadi masalahnya bukan hanya modal, tapi juga moral ya. Betul. Jadi sekarang kami bilang kita tolak politik uang dan politik curang. Karena dua-duanya ini yang menggerus prinsip kejujuran dan keadilan di Kalimantan Selatan. Politik uang dibagi dengan sangat masif sekarang di wilayah-wilayah terbuka.
oleh petahana, gubernur, mantan gubernur maksud saya, Pak Sabirin membagikan berbagai macam barang, apakah itu ikan diborong dibagikan, apakah itu sayur-sayuran, apakah di warung macam-macam. Kita punya video. Pokoknya tiap jalan dia jadi sinterklas. Betul, membagi banyak hal. Termasuk kita dapat video beliau kemarin waktu Ramadan keliling-keliling masjid dan membagikan uang pada saat tadarusan Al-Quran. Kita dapat videonya. Itu menyebar, tapi tidak ada tindakan apa-apa dari Bawaslu. Bawaslu RI kan gimana? Kan ibaratnya saya laporkan, tapi ya. Mereka kan ketua komisi kehormatan tuh, kalau wasit di sepak bola. Kami laporkan juga itu ke Bawaslu RI, artinya saya datang dan menceritakan ini. Tapi ya sampai sekarang itu tidak menjadi tidak ada langkah-langkah penegakan hukumnya lah. Kami tahu di banyak wilayah juga dibagi uang atas nama zakat misalnya karena kemarin Lebaran. Dan itu masif diketahui. Kalau untuk membuktikan bukan tidak ada, tapi saksinya biasanya takut. Ya, biasanya nggak berani. Itu dia. Nah, sehingga kami mengambil sikap yang mungkin bisa jadi isu pada saat sekarang ada beberapa spanduk yang muncul yang mencoba untuk meminimalisir pembagian uang. Jadi beberapa teman kemudian memasang spanduk, ambil uangnya, jangan coblos orangnya misalnya. Itu dimaknai sebagai spanduk yang provokatif, padahal spanduk itu maksudnya untuk memberikan efek jera bagi yang membagi tanpa ada penegakan hukum ini. Kalau orang bilang idealnya jangan diambil dong, betul. Tetapi kalau itu yang dilakukan kami makin jauh dari para pemilih, karena pemilih terutama yang disasar ini adalah masyarakat yang secara ekonomi memang membutuhkan dan pasti mau dikasih uang kan. Nah, karena itu langkah yang mungkin tidak terlalu ideal tapi moderat adalah silahkan diambil tapi jangan dicoblos begitu. Dulu ada kampanye anti politik uang kan begitu kan, yang pakai jangan ambil uangnya, jangan pilih orangnya, ambil uangnya. Ya, lagunya Frankie Syahlatua kalau nggak salah juga ya. Lagi dari Cucak Rawa itu sebenarnya. Iya betul. Iya. Nah, jadi saya mendengar kabar kemarin Sabtu Bawaslu berkumpul dengan aparat-aparat pemerintah daerah dan salah satu rekomendasinya adalah itu mencabut spanduk-spanduk semacam itu yang harusnya dilihat sebagai langkah untuk mencegah politik uang. Katanya ada yang kurang nyaman dengan spanduk itu. Yang kurang nyaman siapa? Kalau kita mengacu pada tagline slogan PPATK, jangan kalau bersih kenapa risih? Kalau tidak membagi kenapa harus takut? Kami mau memasang spanduk semacam itu karena kami dari awal tidak berniat membagi. Saya mengajak pasangan calon lain juga tidak membagi. Tapi kalau kemudian keberatan dengan spanduk itu, kita jadi curiga memang pengen bagi nih. Dan sayangnya kenapa Bawaslu kemudian justru mengambil sikap untuk melepas itu, kan justru memberikan karpet merah bagi pembagi berarti. Jadi hal semacam ini yang di lapangan kami rasa ini tidak adil lah, zalim lah. Harusnya Bawaslu mengambil sikap ini adalah langkah pencegahan pembagian uang tidak bisa kita biarkan, bukan kemudian justru malah mengambil sikap yang membagi tidak diproses. Spanduk semacam itu yang kemudian juga mencoba untuk menetralisir uang-uang yang terbagi atau barang yang terbagi juga malah mau istilahnya ditertibkan. Itu bagi saya itu nggak adil. Kan ada Bawaslu, ada KPU, aparat bagaimana? Jadi sebenarnya kan dalam pemilu itu atau dalam pilkada kan selalu bermasalah di situnya, penyelenggaranya, aparat keamanannya, kadang-kadang ASN-nya. Ini kalau kita bedah. Ini frankly speaking ya, sahabat daerah sekalian, saya menyebutkan fakta saja yang sering terjadi dimanapun di Indonesia ini ya ketika pilkada. Hanya aparat-aparat yang bisa menjaga jarak dan bekerja profesional yang kemudian bisa melihat secara jernih dan menegakkan netralitasnya, Pak. Ini kalau saya terlalu ungkap semua nanti malah lawan saya terlalu banyak. Ya itulah masalahnya. Jadi yang saya bisa sampaikan adalah kita punya harapan. Kita punya harapan kepada Bawaslu, kepada KPU, kepada aparat oknum kepolisian kejaksaan yang ada di Gakumdu, bahkan juga TNI, birokrasi untuk ayo sama-sama nih kita
berikan kesempatan pemilu yang jujur dan adil itu hadir dalam 9 Juni. Kalau sebelumnya, yang saya dengar sebelumnya, pemilu-pemilu sebelumnya itu relatif banyakan serangan pajar. Jadi kalau di sini sekian, di sini sekian gitu. Sekarang insya Allah kami punya komitmen untuk tidak membagikan uang, bukan karena apa-apa, tetapi kami meyakini itu adalah awal buruk bagi pemerintahan selanjutnya yang akan duduk gitu. Jadi kalau kita hadir dengan membeli suara, maka kita akan merawat sifat yang koruptif itu dalam pemerintahan pasti. Pokoknya neraka lah yang itu. Jadi ini siapapun yang membagikan uang ya, mencari jabatan dengan membagikan uang itu neraka ya. Dan tentu saya memahami di dalam proses ini ada pembagian uang yang diupayakan untuk mempengaruhi pemilih, ada juga negatif campaign yang dilakukan kepada kami. Strategi itu pertamanya pembagian uang selesai ya. Sekarang, negatif campaign itu bentuknya apa? Sebagaimana daerah lain. Negatif campaign itu black campaign, negatif campaign kan boleh. Mengarah ke black campaign. Mengarah ke black campaign. Jadi sebagaimana daerah-daerah lain yang ada pemilu pasti juga ada negatif campaign. Yang saya protes adalah negatif campaign yang black campaign lah, mengarah kepada fitnah. Jadi saya bilang kepada pemilih, yang kita lakukan itu positif campaign, itu untuk mengangkat kandidat. Negatif campaign itu untuk menurunkan kandidat lawan, dan black campaign fitnah itu saya tidak mau. Nah, dalam beberapa kesempatan ini, terutama menjelang tanggal 9 ini luar biasa. Disinilah peran buzzer yang ya kadang-kadang membuat kita, bagaimana ini pemilu kita dipengaruhi dengan informasi-informasi yang sebenarnya hoax, tapi kemudian merajalela di sosial media, dan pengaruhnya terhadap pemilih juga tidak kecil. Kakak pembinanya banyak ya? Kelihatannya begitu. Saya membuat video anti politik uang. Saya sampaikan menjelang Lebaran, politik uang itu bisa beralih wujud menjadi THR, menjadi parcel, menjadi zakat, seolah-olah zakat begitu. Yang saya tolak adalah politik uangnya, tetapi dengan kemampuan editing yang baik, video saya itu menjadi mari tolak politik, mari tolak zakat fitrah. Itu disebarkan. Nah, ini bagaimana keislamannya Haji Denny menolak zakat fitrah? Saya bilang ini editan gitu. Sangat jelas. Saya laporkan polisi akhirnya karena sudah menjurus ke SARA. Satu-satunya laporan saya ke polisi terkait ini karena sudah terlalu berlebihan dan terkait dengan agama. Sebelum saya berangkat kemari, saya juga menjelaskan. Harusnya mudah dong mendapatkan siapa yang mengeditnya, kan tinggal di trace saja siapa pertama kali yang. Persis. Ini sedang berproses, tapi agak lambat juga kelihatannya. Sebelum saya berangkat kemari, penjelasan saya tentang politik uang kembali dipelintir. Jadi ada salah satu lembaga survei yang mengangkat bahwa di Banjarmasin itu orang memilih karena faktor uang itu cukup tinggi. Nah, saya mengangkat survei itu dengan maksud ayo sama-sama kita kurangi, sama-sama kita perbaiki. Dan ini kesempatannya sekarang menjelang 9 Juni begitu. Tetapi kemudian muncul video bahwa saya tidak menghormati Abah Guru Sekumpul. Ini tokoh ulama yang sangat karismatik dan dihormati di Kalimantan Selatan, almarhum Abah Guru Sekumpul. Dengan alasan murid-muridnya dikatakan Guru Ijai. Dengan alasan murid-muridnya dikatakan melakukan politik uang, berarti saya tidak menghormati gurunya. Jadi kemudian foto saya diedit, terus dipelintir, di framing. Ini tidak menghormati Abah Guru Sekumpul, dan itu satu video yang kalau tidak hati-hati berpengaruh betul dengan elektabilitas. Saya dapat pesan dari banyak rekan untuk melakukan klarifikasi atas video itu. Jadi framing sederhana, kurang dari 1 menit videonya, cuplik sana cuplik ini diedit, diberikan isu yang sangat sensitif, tidak menghormati Abah Guru. Itu kan sudah tindak pidana.
Persis. Bukan hanya soal kampanye. Persis. Nah, tapi kadang-kadang kan kita kesulitan untuk mencari tokohnya, pelakunya pada saat dia buzzer kan. Akunnya kan akun fake semua itu. Iya. Padahal bisa tetap. Bisa, tapi kan cybercrime-nya persis. katanya udah canggih. Ya, harusnya. Iya. Padahal yang fakta yang sebenarnya kan sebaliknya. Saya justru sedang menerapkan, mengaplikasikan ajaran Abah Guru yang dalam banyak kesempatan, bahkan ada satu video beliau mengatakan kalau ingin jadi gubernur, bupati, wali kota jangan bertetapalan, jangan bersyogokan, maksudnya jangan menyuap. Justru saya sedang menerapkan ajaran beliau itu dalam pemilihan gubernur ini, tapi sedemikian rupa diputar balik. Jadi ya saya berterima kasih lah kepada rekan-rekan buzzer dan pelakunya yang memberikan saya latihan sabar atas berbagai macam. Saya disebut tukang fitnah. Jadi justru dibalik-balik seperti itu. Saya yakin pemilih Kalimantan Selatan punya kemandirian, otonomi berpikir dan sudah cerdas juga untuk menilai. Dan saya melihat toh kemarin di tanggal 9 Desember 50% lah boleh dikatakan memilih kami, artinya itu tanpa uang dan bukan berarti 50% yang lain dengan uang juga, bukan begitu. 9 Desember kemarin. Iya. Artinya kan peluang kita untuk memenangkan pemilihan gubernur walaupun tanpa ada suap menyuap, serangan pajar itu muncul di Kalimantan Selatan. Dan ini adalah satu apresiasi saya kepada pemilih juga. Mudah-mudahan tanggal 9 Juni suara rakyat, kalau kami nyebutnya rakyatokrasi, dolat rakyat ini bisa mengalahkan duitokrasi, dolat uang. Jadi dolatokrasi melawan duitokrasi. Rakyatokrasi melawan duitokrasi. Rakyatokrasi. Dolat rakyat melawan dolat uang. Dolat rakyat melawan dolat uang. Iya, jadi gimana Pak Haji? Apa yang mau dilakukan ke depan itu? Iya, jadi kedepannya sampai tanggal 9 Juni. Betul. Pertama ada pesan-pesan teknis saja kepada semua pemilih. Ya. Tentu kita akan menjaga agar PSU itu tetap jujur dan adil. Salah satunya misalnya tetap hadir di TPS walaupun belum mendapat surat undangan. Ya, yang penting namanya tercantum. Yang penting ada di DPT atau kalaupun tidak di DPT tapi punya KTP situ dan seterusnya. Intinya hadir walaupun tidak dapat undangan. Karena salah satu modusnya adalah karena ini melibatkan RT-nya ada yang digaji. Ini oknum-oknum RT yang digaji 2,5 juta. Kepala desa lurah bisa dapat 5 juta. Sehingga kemudian salah satunya tidak membagi surat undangan kepada pemilih. Nah, pemilih kalau tidak paham tidak hadir karena tidak dapat surat undangan. Jadi tetap hadir meskipun tidak dapat undangan. Jangan membawa HP ke bilik suara TPS. Ini kan ada modus memfoto untuk kemudian membuktikan dan ditukar dengan uang. Itu sudah ada aturannya, tidak boleh dilarang membawa HP sehingga nanti saksi-saksi juga tolong memastikan itu. Kalau melihat kecurangan, kalau bisa difoto, videokan dan laporkan. Kemana ya, harusnya ke Bawaslu atau ke aparat, tapi bisa juga ke kita supaya nanti kita supaya nanti kita bisa olah sebagai bagian dari upaya untuk melakukan langkah-langkah hukum. Dan ingat, pilihan kita tuh bebas dan rahasia. Itu sebabnya kita bilang dalam spanduk, ambil uangnya, jangan coblos orangnya, jangan khawatir karena kita pilihannya rahasia, bebas. Ini tidak jarang orang diintimidasi, kalau tidak mencoblos akan ada konsekuensinya. Padahal itu rahasia kan? Dan tidak tahu. Dan tidak tahu. Memang ini kan intimidasinya luar biasa. Kecuali zaman Orde Baru. Ini kan intimidasinya luar biasa karena yang dihadapi memang kekuatan modal, ada juga kepentingan tambang yang luar biasa. Tetapi jangan khawatir, saya yakin bahwa kalau kita sama-sama menjaga kejujuran dan keadilan ini, maka tambang yang merusak lingkungan kita, yang menghadirkan banjir bahkan, itu sama-sama bisa kita lawan. Karena di Kalimantan Selatan sekarang kemarin sempat banjir besar di bulan Januari,
Dan saya bilang itu tidak lain adalah karena kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan itu berkait dengan perizinan yang koruptif, dan perizinan yang koruptif itu berkait dengan biaya politik yang sangat besar, sehingga tidak sulit untuk mengatakan bahwa banjir itu hadir karena praktek politik uang di pemilu yang menyebabkan modalnya terlalu besar dan kemudian dikembalikan lewat jual izin pertambangan, sehingga kemudian rusak lingkungan dan menghadirkan bala banjir misalnya. Logika-logika sederhana semacam ini coba kami sampaikan ke masyarakat bahwa kalau ingin menghilangkan banjir yang sekarang masih sering terjadi, maka salah satunya adalah dengan menolak politik uang. Karena itu kaitannya sangat jelas. Ada lagi? Saya pikir cukup Bang, dan terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi rakyat Kalimantan Selatan. Jadi sahabat era sekalian ya, kalau Refli Harun Jainal atau Refli Harun pasti punya komitmen untuk menolak politik uang ya, kemudian pemilu yang jujur dan adil ya. Jadi mudah-mudahan dimanapun di Indonesia ini yang menang itu adalah kebenaran ya, yang menang itu adalah orang yang bersikap adil ya. Jadi mudah-mudahan nanti tanggal 9 Juni siapapun yang ingin mencoblos maka dia harus berpikir tentang hal yang benar dan hal yang adil ya. Jadi jauhkan dari politik uang, dan mudah-mudahan nanti di Kalimantan Selatan hadir pemimpin yang bisa amanah ya. Jadi yang bisa membawa kebaikan bagi Kalimantan Selatan. Siapapun orangnya lah. Siapapun orangnya ya. Tetapi menjadi pemimpin memang tidak boleh dimulai dengan memberikan suap kepada masyarakat. Terima kasih ya Pak Haji Denny. Sama-sama Bang. Ya, bolehlah sentuh sedikit ya kan? Iya. Oke, yap. Sahabat daerah sekalian, terima kasih ya interview saya dengan Profesor Haji Denny Indrayana. Mudah-mudahan saya selalu mendoakan hasil yang terbaik bagi siapapun yang ingin berbuat yang terbaik ya. Berbuat terbaik, berbuat adil, berbuat benar ya. Jangan lupa nanti kita saksikan lagi tayangan-tayangan berikut ini di sini. Luar biasa.